Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngranani Kanuro dengan NII CCP enam dari Universitas Brawijaya, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur manufaktur dengan cara kita membuat Create Bill of Material, Tape Manufaktur, This Product, dan Work Center. Seperti itu. Nah, kita next. Nah, sebelumnya, apa sih itu modul manufaktur dalam Moodle? Jadi, modul manufacturing dalam UDU adalah alat yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola proses produksi secara lebih efisien, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelacakan hasil produksinya, seperti itu. Nah, di sini kan tadi kita akan membuat BOM atau Bill of Material Type Manufacture This Product. Jadi, Bill of Material sendiri dalam modul manufaktur UDU adalah daftar rinci yang mencakup semua bahan mentah, komponen, dan suprakitan yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Bill of Material atau BOM ini sendiri berfungsi sebagai panduan untuk proses produksi yang menjelaskan komponen yang diperlukan, kuantitas masing-masing, serta proses yang harus dilalui untuk mencapai produk akhirnya atau produk jadinya, seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini kita ada langkah-langkah untuk membuat bill manufaktur baru. Yang pertama yaitu adalah kita harus masuk ke dalam modul manufaktur itu sendiri, yaitu dengan cara membuka aplikasi Udu dan pilih modul manufaktur dari dashboard. Setelah itu, kita akses ke menu Bill of Material. Jadi di dalam modul manufaktur itu nanti kita cari dan klik pada opsi Bill of Material atau BEM pada Field Product. Setelah itu kita membuat bom baru dengan cara kita mengetik new atau create untuk membuat bom bill of material baru. Nah, setelah itu kita isi informasi produknya. Bisa dari nama produk, tipe produk, dan komponen apa saja yang dibutuhkan di dalam produk tersebut atau bahan apa saja yang dibutuhkan untuk produk tersebut. Setelah itu kita tetapkan rute dan pusat kerjanya. Jika nanti itu akan dibahas di pembahasan selanjutnya yaitu work and yaitu nanti akan dibahas di configuration dan work center seperti itu. Nah, jika kita sudah selesai membuat bill of materialnya tadi, setelah itu kita nanti klik tombol save seperti itu. Nah, tanpa perlu lama-lama, langsung saja kita coba untuk membuat bill of material dalam modul manufaktur dalam Udo. Nah, setelah ini kita kita pergi ke modul manufaktur. Nah, setelah kita sudah ada di modul manufaktur, di sini kita klik products, setelah itu kita klik bill of material. Nah, di sini kita bisa membuat produk yang kita inginkan. Di sini kita klik new. Di sini misal saya akan membuat wood table seperti itu. Nah, kita create. Nah, setelah itu di sini kuantitinya saya akan gunakan satu saja. Jadi nanti kita akan membuat sesuai komponennya juga kita memakai satu seperti itu. Nah, seterusnya untuk BOM tab-nya itu kita bisa memilih antara manufaktur this product atau kit. Jadi apa sih manufaktur this product atau kits itu sendiri? Jadi, manufaktur this product itu adalah produk yang perlu diproduksi sebelum dikirimkan. Jadi, produk yang dikirimkan nanti itu adalah produk yang sudah jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk kit itu sendiri adalah pengiriman komponen suatu produk tanpa perlu dirakit terlebih dahulu. Jadi, kita mengirimkannya dalam bentuk komponen itu yang bahan mentahnya. Setelah itu, mereka nanti di rumah atau jika kita sudah mengirimkan, penerimanya akan merakit produknya tersebut seperti itu. Dan di sini karena saya ditugaskan untuk manufacture this product, maka saya akan klik manufacture this product. Di sini saya tambahkan komponennya yang diperlukan apa saja, yaitu yang pertama, semisal tabletop. Nah, ini setelah itu di sini kita bisa menambahkan kontinu satu. Setelah itu, setelah tabletop, table leg. Nah, di sini table leg-nya karena kita butuh 4 kaki, kuantitinya di sini 4. Setelah itu kita tambahkan screw. Nah, di sini semisal screw-nya kita pilih 8. Kita misalkan saja, jadi masing-masing mendapat 2 buah. Terus kita tambahkan bolt.
Ini kita misalkan juga 8 saja. Setelah itu di sini kita tambahkan semisal vinir jika ada. Nah, ini kita tambahkan satu saja. Setelah itu sudah kita hanya memerlukan 5 item saja. Nah, jika sudah kita save. Nah, ini sudah. Setelah itu kita lanjut kepada lanjut selanjutnya yaitu work and configuration. Selanjutnya kita bisa lihat pada bagian bills of materialnya yaitu wood tables. Di sini sudah masuk ya. Dan kita kalau misalnya kita klik, nah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah configuration dalam modul manufaktur dalam UDU. Jadi, configuration itu mengacu pada pengaturan dan penyesuaian yang dilakukan dalam modul manufaktur untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Nah, pengaturannya itu ada 5, yaitu yang pertama adalah pengaturan work center. Jadi, pengaturan work center itu adalah menentukan berbagai pusat kerja yang akan digunakan dalam proses produksi, termasuk spesifikasi mesin, jam kerja, dan kapasitas produksi. Setelah itu ada routing, yaitu menetapkan jalur produksi yang harus diikuti oleh produk selama proses pembuatan termasuk urutan, langkah-langkah, dan work center yang terlibat. Nah, setelahnya yaitu adalah pengaturan biaya. Jadi, berapa sih budget yang perlu kita butuhkan untuk membuat produk tersebut? Nah, biaya ini termasuk biaya produksi, terus setelah itu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Selanjutnya adalah pengaturan kualitas, yaitu untuk menentukan titik kontrol kualitas di sepanjang proses produksi untuk memastikan produk yang akhirnya memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Nah, seperti itu. Kita next kepada work center. Jadi, apa sih work center dalam modul manufaktur dalam UD ini? Jadi, work center ini adalah unit fisik atau lokasi di mana proses produksi tersebut dilakukan atau proses proses produksi tertentu dilakukan. Nah, fiturnya itu ada yang pertama adalah pencatatan unit kerja. Work center juga digunakan untuk mencatat dan mengelola unit-unit kerja yang ada di dalam bagian produksi. Setelahnya, yang kedua yaitu pengaturan kapasitas dan efisiensi. Jadi, setiap work center itu dapat diatur untuk mencerminkan kapasitas produksinya, yaitu jumlah produk yang dapat diproduksi secara paralel, serta efisiensi waktu atau presentasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan proses produksinya. Nah, yang ketiga yaitu adalah monitoring kinerja. Data dari work center ini bisa digunakan untuk menganalisis efisiensi dan kinerja dari masing-masing unit dan integrasi dengan work orders. Jadi ketika pesanan manufaktur sudah dibuat, work order akan terhubung dengan work center yang relevan, yang memudahkan pelacakan dan manajemen setiap langkah dalam proses produksinya. Seperti itu. Nah, tanpa lama-lama, langsung saja saya akan mentutorialkannya. Nah, di sini, setelah itu kita kembali ke modul manufacturing. Setelah itu kalau kita ke configuration, kita ke settings. Di sini kita klik work center-nya, yaitu kita klik ini, work order. Setelah itu kita klik work order dependence. Setelah itu kita masuk ke work center ini. Ini, oh ya, kita save terlebih dahulu, jangan lupa. Setelah itu kita masuk ke dalam menu work center. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat work center-nya, yaitu yang pertama, semisal kita namanya Om Doki Drill, seperti itu. Setelah itu kita masukkan kodenya misal WO. Dan di sini kita bisa memilih standar working hours-nya itu berapa. Di sini ada 40 hours per week atau 34 35 hours per week. Nah, di sini saya akan memilih 35 hours per week saja. Nah, ini untuk time efisiensinya adalah 100 yang di 100%, yaitu bisa dianggap jika kita mengerjakan dalam 1 jam, produk tersebut sudah 100% bisa jadi dalam 1 jam. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan waktu 2 jam, di sini
time efisiensinya diganti menjadi 50% seperti itu. Dan di sini saya akan tulis 100% saja. Jadi kita beranggapan bahwa produk tersebut bisa jadi dalam waktu 1 jam. Terus setelah itu kapasitinya adalah kuantitinya tadi yang kita buat adalah satu. Setelah itu OE targetnya adalah 90%. Nah, di sini setup time-nya atau setup rakitanya kita bisa memilih bisa kita 5 menit, 10 menit atau berapa. Di sini saya akan memilih 15 menit saja. Nah, seperti ini. Nah, cost per hour-nya kita semisalkan 20.000 per work center seperti itu. Nah, jika kita sudah selesai, kita save saja. Nah, di sini menunjukkan bahwa work center ini sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap konfigurasi untuk pengaplikasian work center ini dalam modul manufacturing seperti itu. Nah, setelah kita sudah selesai, kita akan lanjut saja kepada pengaplikasian work center ini seperti itu. Nah, kita kembali ke manufaktur nih. Nah, setelah itu kita create new di sini. Kita klik tadi apa produk yang setelah kita buat itu apa. Tadi kita buat table. Nah, ini dengan kuantitinya satu. Setelah itu dengan komponennya atau bahannya ini adalah ini yang sudah tertera. Setelah itu kita confirm. Nah, di sini confirm sudah eh, sudah terkonfirmasi untuk bahan-bahannya itu. Nah, selanjutnya kita masuk di work order. Nah, kita masuk operationnya. Semisal kita namakan drill seperti ini. Nah, untuk work centernya kita pilih work center yang sudah kita buat tadi, semisal home docky drill. Nah, di sini kita bisa mulai start dengan expected duration-nya ada 15 menit. Kita start. Oh ya, jangan lupa kita save dulu. Nah, jika kita sudah save, kita klik start. Nah, di sini status pengerjaannya lagi in progress. Nah, di sini ada real duration yang bisa kita lihat. Nah, walaupun expected durationnya ada 15 menit, tapi di sini akan tertera real durationnya seperti itu. Nah, setelah itu kita anggap saja sudah selesai, kita klik done. Nah, di sini bisa dilihat bahwa table-nya sudah jadi seperti itu, sudah siap. Nah, di sini jika ini sudah selesai, statusnya sudah selesai, finish. Di sini kita uh, produce all dulu. Setelah itu kita di sini ternyata ada beberapa uh, kons- komponen yang ternyata itu habis seperti itu. Nah, di sini kita set quantities and validate saja. Kita confirm saja sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa eh produk Wootable ini sudah selesai dibuat seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita juga bisa melihat traceability-nya. Nah, ini Wootable dengan kondisi satu. Ini produk moves-nya. Di sini ada beberapa barang yang habis. Setelah itu, nah ini adalah cost-nya, total cost-nya. Di sini, setelah itu ini adalah value-nya. Nah, Oke, nah kira-kira begitulah untuk penjelasan. Oke, sudah selesai. Jadi bagian manufacturing. nah, setelah itu kita lihat saja dalam di sini bisa dilihat bahwa wood nya ini sudah dalam status dan seperti itu. Nih.
Nah, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.